Shalom remaja HKBP Jadi Sampurna. Apa kabar ya kalian semua? Pastinya baik dong. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita lipat tangan, jangan tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Kau berkati kami agar kami boleh fokus, boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendalaman firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai dan memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Kita sembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Panggilan Yesiaan dan didampingi oleh Kak Lucy dan Kak Mariani sebagai pendamping remaja. Waktu dan tempat kita persilahkan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan saat teduh sejenak. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas bagi kita semua, terlebih kepada adik-adik kami remaja. Firman Tuhan pada kegiatan hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 hingga ayat 17. Ya, ayat 15 hingga ayat 17. Mari kita dengar firman Tuhan, saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kehidupan kita terlebih remaja saat ini adalah hidup yang penuh dengan persaingan.
Siapa yang mampu mengatasi persaingan itu tentu dia yang hadir di masa depan. Persaingan itu tidak hanya persoalan akal kita, tidak. Tetapi yang menentukan kemenangan itu juga adalah iman kita. Karena itu di sini kita perhatikan ada sebuah nasihat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup sekarang ini? Kamu lihat itu dari bagaimana studimu, bagaimana pergaulan. Studimu lancar, bagaimana dengan imanmu? Apa kamu semakin bertumbuh? Jika studimu tidak lancar, imanmu tidak bertumbuh, maka itu yang perlu kita perbaiki. Supaya kamu bisa hadir di masa depan, itu pertama. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan, dihindari, yakni orang bebal. Nah ini, artinya jangan kamu hidup seperti orang yang tidak mau dinasehati, tidak mau diajari, tidak mau dituntun, apalagi tidak mau didoakan. Nah, sebagai anjuran seperti orang arif, ini dia, tetapi seperti orang arif. Kenapa dikatakan seperti orang arif? Karena orang arif itu dia tidak hanya mengandalkan ini, dia juga mengandalkan hati. Dia berhikmat dan juga beriman. Makanya contohnya dibikin adalah orang arif. Jadi dia mengkombinasikan pikirannya dengan hatinya, dengan imannya. Sehingga dia tidak salah berpikir, tidak salah mengucapkan, tidak salah bertindak. Itu dia. Apa hal-hal yang dilakukan orang arif? Kita perhatikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini orang arif berpikir, bertindak. Dia akan mempergunakan waktu. Lihat waktumu. Berapa banyak waktumu untuk berdoa. Berapa banyak waktumu membaca firman. Berapa banyak waktumu beribadah. Bandingkan juga dengan waktumu bermain. Berapa banyak. Semakin banyak engkau untuk bermain, maka semakin banyak waktumu terbuang untuk apa? Untuk masa depanmu. Terbuang untuk masa depan jiwamu. Terbuang untuk masa depan dirimu sendiri. Ini. Maka dikatakan kenapa waktu ini jahat? Karena waktu ini nggak mau dia mengulang. Ya. You kalah, you tertindas, dia nggak mau kepadamu bersimpati, nggak mau. Nah itu. Makanya waktu itu jalan terus. Kau kalah situ. Nah. Selanjutnya juga, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini dia penting. Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Dan Tuhan tidak ingin orang bodoh. Itu. Bodoh itu saudara-saudara, jangan dimaknai bodoh itu apa ya. Itu bisa tercipta karena dirimu sendiri. Jangan salah paham. Kalau kamu mengatakan, atau orang banyak mengatakan kamu bodoh, itu bukan karena Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu berakal. Ketika saya tidak memakai akal saya, memanfaatkan kamu menjadi orang bodoh, jangan salahkan ciptaan Tuhan. Jangan. Tapi koreksi diri. Mungkin saya yang lalai sehingga saya menjadi orang bodoh. Maka dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah itu. Tapi pintarlah, berhikmatlah. Supaya kamu memang menjadi orang yang berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pergaulan, terlebih engkau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian. Yang mungkin supaya kita memperdalam, mari kita diskusi. Ya. Terima kasih Amang, firman Tuhan yang sungguh sangat indah untuk adik-adik remaja kita. Bagaimana kita adik-adik remaja juga diajarkan untuk menjadi orang arif, tidak menjadi orang bebal. Kira-kira Amang di akhir-akhir ini di kehidupan remaja memang banyak sekali yang kurang bisa memanfaatkan waktu yang dengan baik. Gitu. Kira-kira kalau adik-adik tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, akibatnya seperti apa Amang? Oke, ya terima kasih. Jadi ini adalah pertanyaan yang luar biasa ya. Artinya begini, ketika kita melihat orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu, yang pertama sekali ketika dia di masa depan membandingkan hidupnya dengan orang lain, maka dia akan mengatakan apa?
Yang pertama dia akan menyesal. Ya. Tetapi sikap menyesal itu tidak akan berguna jika tidak ada perbaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita perhatikan proses sebelum sampai ke menyesal. Ya. Proses sebelum sampai kepada menyesal itu, dampak daripada kita tidak mempergunakan waktu seperti saya katakan tadi, ya, kita akan menjadi terbelakang. Seharusnya engkau berdasarkan kehendak Tuhan, kau harus ada di depan. Karena engkau tidak memberikan waktu yang terbaik, kau akan mundur di belakang. Itu, ya. Jadi kau tidak mampu ke masa depan sebagai orang masa depan. Itu dia, walaupun kau menjadi mana. Nah, yang kedua, engkau tidak mempergunakan waktu itu dengan baik, engkau bisa menjadi bukan manusia yang sesungguhnya. Artinya begini, tidak manusia sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya itu adalah manusia yang berakal budi, beretika, berperilaku budi itu, dan juga beriman. Nah, ketika kita tidak hidup sesuai ini, mempergunakan waktu itu maksimal, ya tentu kau menjadi manusia yang tidak sesungguhnya. Dampak tidak menjadi manusia sesungguhnya itu adalah orang merasa tersingkirkan, dia merasa bodoh, dan dia juga merasa seperti tidak dirinya sendiri. Dia memiliki kecenderungan iri kepada orang lain. Nah itu, dia merasa kehausan akan apa? Kehausan akan seperti orang lain yang sukses. Kehausan seperti orang lain yang berbahagia. Kehausan seperti orang lain yang bersuka cita. Kehausan seperti orang lain yang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Nah, di sini konteks ini Paulus katakan pergunakan waktu itu karena apa? Karena memang kita sudah tertebus dalam Yesus. Kalau waktu penebusan itu, waktu keselamatan itu tidak kita pergunakan, maka jangan menyesal. Waktu hari terakhir Tuhan berkata, you ke api neraka, katanya. Ini luar biasa nanti dampaknya. Ya, nah, di situ kita lihat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat contoh-contoh kesuksesan anak-anak. Ada dalam Alkitab, ada saudara-saudara. Ya, kesuksesan. Pertama sekali kita perhatikan, contoh itu kita lihat teladan dari Yesus. Yesus umur 12 tahun, dengan hikmat Tuhan dia sudah mengajar. Nah ini, itu luar biasa. Artinya apa? Anak-anak juga jika dia berhikmat, dia juga bisa mengajar orang lain. Dia bisa menjadi teladan bagi orang lain, menjadi contoh. Kalau kau ingin menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain, maka berhikmatlah. Nah itu, kalau kau tidak mau contoh sama temanmu, itu kau akan ditinggalkan. Karena apa? Karena orang akan mencari teladan supaya dia bisa maju. Yang kedua, mari kita lihat lagi. Daud seorang remaja dipanggil Tuhan yang luar biasa. Ya, karena apa? Dia memanfaatkan waktunya. Daud banyak waktunya menggembala. Tapi bagaimana Daud bisa sukses? Karena apa? Memanfaatkan waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Daud hidup di dalam kebaikan. Daud hidup di dalam kebenaran. Ini menjadi contoh-contoh kita yang menjadi sangat luar biasa itu. Itu dia. Oh, iya. Intinya adik-adik itu harus mau ya menerima pengajaran ya. Jangan bebal. Ya. Karena kebanyakan adik-adik untuk menerima pengajaran. Gitu. Iya. Karena memang karena situasi teknologi sekarang, mereka dibuai oleh teknologi gitu. Mungkin Kak Mariani ada yang ingin di-sharingkan dengan terkait dengan firman tadi Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah, bagaimana anak-anak memanfaatkan firman ini untuk pendidikan mereka, Mak? Menerima pengajaran dari firman yang Ina Amang bacakan tadi. Ya, oke. Ini juga luar biasa. Orang pintar berkatakan begini. Tentang sebuah kegagalan, orang pintar berkata, try and try again. Ya, artinya apa? Sesuatu firman ini itu juga ada. Maka dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ini dia. Ya. Kalau kita perhatikan teman-teman kita, kenapa dia bisa menjadi orang nomor 1? Kenapa dia bisa menjadi orang nomor 2? Artinya juara 1, juara 2. Kenapa saya tidak? Itu persoalan bukan pada
apa yang dia miliki, tidak. Tetapi persoalan itu adalah bagaimana dia hidup, bagaimana dia belajar. Nah ini, ya, itu firman ini. Makanya katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Mari perhatikan. Bagaimana kita belajar? Kalau Anda belajar hanya 1 jam, tetapi bermain 10 jam, temanmu belajar 10 jam, bermain 1 jam, tentu yang lebih berhasil adalah yang belajar 10 jam. Ya, jadi nggak ada gunanya kita iri pada orang lain, cemburu pada orang lain tanpa ada usaha memperbaiki. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah seperti tadi, try and try again. Artinya di situ adalah berusahalah, jangan mudah putus asa, jangan mudah patah. Itu dia. Ya, orang beriman itu Tuhan Allah ciptakan menjadi orang yang apa? Yang tegar, yang kuat. Ya, 1 Korintus 3 ayat 11 kan, semua dasar kita itu adalah Yesus. Lihat Yesus, perhatikan Yesus. Luar biasa tegarnya, kuatnya. Itulah contoh orang beriman. Kendati pun Yesus disalibkan, dia tetap apa? Dia tetap tegar. Nah ini dia. Oleh sebab itu, jika Anda, adik-adik sekarang, mengalami kegagalan, ingat firman hari ini. Anda disuruh untuk bangkit. Itu yang terjadi pada Efesus. Jemaat disuruh bangkit dari keberdosaannya supaya mereka benar-benar menjadi manusia ciptaan Tuhan. Itu. Jika engkau mengalami kegagalan hari ini, kau lihat prestasimu turun atau statis, maka bangkitlah. Perbaiki, kejar selagi masih ada waktu. Nah, yang ketiga, kita perhatikan di sini. Dikatakan di sini, janganlah seperti orang bebal. Nah ini, ya. Artinya di sini adalah jangan kau berpuas diri. Kalau hari ini kau katakan, aduh puji Tuhan, saya sudah dapat nilai 8, padahal temanmu bisa nilai 10. Engkau sesungguhnya dari hikmat yang diberikan Tuhan, kepintaran yang diberikan Tuhan, engkau bisa nilai 100. Lalu kenapa? Kenapa harus berpuas diri pada nilai 8? Jangan seperti orang bebal. Ya, kalau firman berkata gali terus, maka galilah sampai engkau benar-benar menemukan dirimu seperti yang Tuhan ciptakan, seperti yang Tuhan inginkan. Engkau jangan sembunyikan apa yang Tuhan berikan. Tuhan menciptakan manusia itu sungguh sangat luar biasa, kaya sekali, kaya dengan pengetahuan, karena takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Di situ dia, ya, oke. Terima kasih Amang untuk firman Tuhan yang sungguh sangat indah dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi saatnya adik-adik untuk memanfaatkan waktu kita dengan baik dan menerima pengajaran maupun terutama dari firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan yang lebih baik dan cerah. Amang, renungan kita dicukupkan sampai di sini, ditutup dengan doa. Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang selalu mengasihi kami. Sungguh luar biasa firman-Mu yang boleh mengajar kami semua, terlebih kepada anak-anak-Mu, adik-adik kami remaja. Bapa, bimbing, tuntun, ajarilah mereka. Beri kepada mereka hikmat pengetahuan. Engkau yang menghantar mereka ke masa depan. Bapa yang baik, jika selama ini begitu banyak waktu terbuang, maka beri kepada kami tuntunan-Mu, beri kepada kami pengertian, supaya kami dapat menjadi manusia masa depan seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Terima kasih Bapa, ampuni seluruh dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya, amin. Perkenalkan, nama saya Andi Zevanya Siringoringo, selaku Ketua Remaja HKBP Jati Sampurna periode 2020 sampai 2022. Saya mohon dukungan dan bantuan teman-teman ya, dalam menjalankan program remaja selama 2 tahun ke depan. Oh ya teman-teman, gimana nih setelah teman-teman beribadah online tadi? Semoga kita semua terberkati semua ya, amin.
berhubung saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19, maka untuk beberapa bulan ke depan kita akan tetap melakukan ibadah atau pendalaman Alkitab secara online melalui YouTube dan link yang akan di-share kakak pendamping week masing-masing. Tentunya teman-teman harus ikut dong. Oh ya, jangan lupa nih ajak kakak-kakaknya, abang-abangnya, adik-adik, teman, pacar, keluarga, dan lainnya ya. Terima kasih, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati.